Dan gue sempat bertanya, kenapa sih nyarinya tenaga kerja Indonesia aja? Kenapa nggak milih negara lain? Jadi dia bilang karena tenaga kerja Indonesia itu bekerja keras, udah itu sopan santun seperti biasa, dan itu nggak banyak buat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi channel gue Hamzah Saputra. Semuanya apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi di channel Garuda Zone. Videonya nih yang berjudul diremehkan tetangga, TKI Indo malah jadi idola pengusaha Jepang guys. Nasib manusia setelah ditinggal TKI. Nah, daripada berlama-lama kita langsung reaction videonya. Tapi sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita dulu tonton ya. Nah, video secara full agar tidak gagal paham guys. Cek video. Malaysia ditinggal TKI ke Jepang guys. Oke, kunjungi channel Garuda Zone ya. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Menurut Pak Andi, orang Indonesia itu lebih cerdas dibanding orang Jepang. Jadi memang salah satu contohnya apabila orang Jepang sama orang Indonesia masuk kerja barengan di sebuah pabrik, orang Indonesia itu lebih cepat bisa. Satu bulan udah menguasai beberapa kerjaan. Tapi kalau orang Jepang itu mungkin butuh waktu 2 bulan bahkan lebih. Itu sering terjadi rata-rata. Itu sering terjadi. Orang Jepang itu memang dia nggak pintar tapi rajin sama jujur. Oh, walaupun dia nggak pintar tapi kelebihannya rajin sama jujur. Beda banget sama orang Indonesia. Indonesia sebenarnya cerdas. Dia pintar, cuman nggak rajin ya dan nggak jujur. Tapi pintar. Semua yang dia kerjain pasti bisa. Ngakalin ya. Jadi otak jahatnya tuh ada ya. Contohnya gimana nih Pak? Contohnya salah satu kerja di perusahaan misalnya di pabrik ada barang yang salah. Orang Indonesia tuh meskipun barangnya salah dia perbaiki sampai benar gitu. Oke. Iya kan? Tapi kalau orang Jepang kalau salah dia udah kumpulin aja salah dan aku membuat kesalahan gitu. Oke. Jadi kalau orang Indonesia tuh dia bisa mengakali sehingga akhirnya kerjaannya jadi benar. Kalau orang Jepang salah. Kalau Indo salah dijadiin benar. Itu kelebihannya ya. Betul. Jadi pintar keblinger. Tapi emang benar. Orang Indonesia pintar banget. Termasuk Pak Andi. Cerdas termasuk salah satunya saya. Oh iya. Pintar ngakalin suatu keadaan. 本当に怒んないですよ。イスラム教の人たちは本当に怒らないんですよね。 Seorang pengusaha sukses asal Jepang bernama Yoshida memberi pujian kepada para pekerjanya yang berasal dari negara Indonesia. Pemilik restoran makanan Jepang Hokkaido Yoshidaya ini merasakan ada perbedaan nyata antara warga Indonesia dengan negara lain. Hal ini diakui Yoshida sebagai sebuah kelebihan yang tak dapat ditemukan pada warga negara manapun. たださんのなんか特徴みたいな特性みたいな素があれば教えていただきたいなと思ったんですけども。昨日も送り出しの学校に行って面談者来たんです。20人ぐらい面談して18人は何のために日本語に行くのかって言ったら、もうお父さんお母さん兄弟にいい生活をさせたいからですって笑顔で、全然自分のためじゃないですね。やっぱり家族すごく大事にしてすごく優しい志なんですよ。これがいいところで、インドネシア人の最大の方の違いは怒らない。本当に怒らないんですよ。13年いて、やられた実施のないぐらいじゃないかな。本当に怒らないですよ。イスラム教の人たちは本当に怒らないんですよね。日本にいるとすごい嫌な顔されたとか、いろんなクレームとか、世知辛いことすごい多いんですよね。でもね、インドネシア人全然世知辛くないです。何回同じことこれもう一回持ってきてって言っても、あーいっつってもう一回持ってきてくれるみたいな感じで、すごく優しいんですよね。とにかく人を重んじるんで、悪いところは、だからすごいゆっくりです。だから、やっぱ1時間ね、遅れても、僕も面談とか30分とか遅れても、とりあえず、ヒダーパーパーとか言って言って、普通にスタートするような、だから日本人にとっては、おっせんとか、いつまでやってんのっていう、そうなんですよね。やっぱり日本はすごく早いんで、なかなかですね、インドネシア人がスピード感にアダプトするのは難しいところがあるかなとは思うんですけど。
でもまあ、これもね、元々の素材の部分とトレーニングでできるようになったりするんですよね。僕はインドネシアでレストランやってるんで、トレーニングして日本に送り出そうと思ってるんです。この最たる例が僕のレストランを使うっていう案で、僕のレストランって一つは9割方日本人のお客さんなんですね。で、全部インドネシア人で回ってます。Seiring dengan meningkatnya bursa pasar pekerja Indonesia di negara Jepang, Yoshida berencana untuk segera membangun sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di Indonesia. Hal ini bertujuan demi mempermudah warga Indonesia mendapat akses bekerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka di negara dengan julukan negeri Sakura tersebut. 具体的にその放送の内容を言える範囲で構いませんので、知っていただけたら、はい。これがだから今人材事業をなぜやるかというところにもつながるんですけども、そういう意味で今インドネシアで日本ファンをたくさん増やし、日本で働いてくれる人材っていうのをどんどん送っていこうと。それが短期的にワーカーだけじゃなくて、結局僕、日本側でも人材紹介みたいなのをやるんですけども、はい、その手前のところで、やっぱりインドネシア人をどれだけ日本に到着するときに即戦力になるかが勝負だと思っていて、飲食店とか働く場所が決まった時、決まる前からも含めて、より専門的な訓練を施して日本に送った方がいいかな。Bosku lebih suka tenaga kerja Indonesia daripada negara lain. Nah, jadi gua sama bos gua kemarin sempet ngobrol-ngobrol karena perusahaan gua akan nyari tenaga kerja Indonesia lagi. Dan gua sempat bertanya, kenapa sih nyarinya tenaga kerja Indonesia aja? Kenapa nggak milih negara lain? Jadi dia bilang karena tenaga kerja Indonesia itu pekerja keras, udah itu sopan santun seperti biasa dan itu nggak banyak buat masalah kayak gitu. Bandingkan dengan negara lain itu banyak yang kabur, banyak yang buat masalah dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya orang Indonesia pun beberapa oknum pun ada melakukan hal seperti itu. Mungkin kurang terekspos juga sama bos gua kayak gitu. Nah, menariknya dari perusahaan gua itu sebelumnya nggak pernah nerima tenaga kerja asing selain gua, karena gua ini pertama kali. Tapi mendengar berita seperti itu, negara lain-lain melakukan inilah itulah, mereka jadi ngejatnya seperti itu. Jadi poin pentingnya yang gua berpikir bahwa kita yang udah kerja di sini atau yang akan kerja di Jepang juga harus pintar-pintar jaga image. Ya kalau bisa kita kerja yang benar, udah itu jangan buat masalah. 5 hal kenapa orang Jepang lebih senang dengan pekerja Indonesia, terutama Kensuse atau pemagang. Yang pertama, semangat kerja. Jadi geng, buat perusahaan yang pernah menerima Kensuse dari Indonesia, itu biasanya nggak akan pernah mau ngambil Kensuse dari negara lain, kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya nih, dari Indonesianya agak lama datangnya, atau jumlahnya nggak bisa dipenuhi dari pihak TSK atau Kumiai, makanya dia ngambil Kensuse dari negara lain. Kensuse Indonesia itu lebih semangat kerjanya dibanding Kensuse yang lainnya. Misalnya totalitas, nggak sayang-sayang sama tenaganya. Asal gajinya sesuai, pasti semangatnya itu lebih dari Kensuse negara asing lainnya. Yang kedua, bahasa. Jadi pada umumnya Kensuse Indonesia itu lebih bagus bahasanya daripada Kensuse dari negara lain, terutama di bagian atsong atau lafal. Mungkin dikarenakan lafal Jepang sama Indonesia itu hampir-hampir mirip, Wak. Jadi contohnya gini, ejaan a, i, u, e, o, sashi, suseso, kaki, kukeko ada di dalam kata-kata Indonesia. Jadi sehingga ketika orang Indonesia walaupun nggak terlalu jago bahasa Jepangnya, tapi mengucapkan bahasa Jepang itu jauh lebih jelas dibanding negara asing. Contohnya negara tetangga kita, Muyang atau Lingling. Yang ketiga, biasanya Kensuse Indonesia itu jauh lebih ramah daripada Kensuse negara asing lainnya. Mungkin karena negara kita memang terkenal dengan budaya yang cukup gampang menegur sesama orang, sapa atau teguran di masyarakat kita itu jauh lebih aktif dibanding negara-negara lainnya walaupun itu sama-sama di Asia. Jadi kelihatan Kensuse Indonesia itu jauh lebih ramah, welcome, dan bersahabat. Jadi sehingga orang Jepang itu ketika kenal sama orang Indonesia pastinya langsung dekat dan bisa jadi lebih kompak, Wak, gitu. Kalau kayak kata-kata sekarang ini bestie. Keempat, masakan Jepang. Salah satu tujuan kita datang ke Jepang ini biasanya itu kan bukan hanya sekedar duit aja, Wak, tapi lebih ke gimana mengenal budaya Jepang termasuk masakannya. Makanya restoran Jepang itu banyak di Indonesia karena memang masyarakat kita lumayan suka dengan budaya Jepang, apalagi masakannya. Contohnya makanan Jepangnya, Wak, sushi, karage,
gyoza, cahang, dan lain sebagainya. Dibanding dengan negara lain, misalnya kayak Vietnam, Bangladesh, mereka biasanya kalau kerja itu, mereka lebih memilih membawa bento dari rumah atau bekal dari rumah. Dibanding kita orang Indonesia yang lebih suka beli makanan di perusahaan aja gitu. Di samping praktis, dan juga kita memang suka dengan masakan Jepang. Kalau negara lain itu, misalnya kayak Vietnam atau Bangladesh tadi yang seperti yang aku bilang itu, mereka cenderung bukan karena nabung makanya masak bento dari rumahnya, tapi memang menurut observasi yang pernah aku lakukan, mereka itu cenderung lebih fanatik dengan masakan-masakan negara mereka sendiri gitu. Kelima dan sekaligus yang terakhir, orang Indonesia itu atau terkhusus Kensuse Indonesia itu jarang bermasalah ketika sampai di Jepang. Walaupun di belakangan hari ini cukup banyak disuguhi dengan berita-berita miring tentang permasalahan-permasalahan orang Indonesia yang ada di Jepang. Mudah-mudahan masalah-masalah seperti belakangan hari ini nggak akan terjadi lagi di hari berikutnya. Banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang lebih memilih bekerja di Jepang daripada di Malaysia. Salah satu faktor utama adalah tingkat kesejahteraan yang lebih baik di Jepang. Gaji yang ditawarkan di Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Bahkan menurut data, rata-rata gaji pekerja Indonesia di Jepang bisa mencapai 200.000 hingga 250.000 yen per bulan, atau sekitar 25-30 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia, gaji rata-rata TKI hanya berkisar antara 1.000 hingga 1.500 ringgit, atau sekitar 3-5 juta saja. Bagi pemerintah Jepang sendiri, tenaga kerja Indonesia lebih diminati daripada tenaga dari negara Vietnam, Thailand dan China, karena tenaga kerja Indonesia lebih cekatan dan kreatif. Selain itu, Jepang menawarkan fasilitas dan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan profesional, dengan jaminan kesehatan dan keamanan kerja yang lebih baik. Sebaliknya, di Malaysia meski banyak peluang kerja, kondisi pekerjaannya cenderung lebih berat dan kurang terjamin. Tak jarang pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia menghadapi permasalahan seperti gaji yang tertunda, atau perlakuan yang kurang adil. Selain itu, adanya laporan mengenai tenaga kerja Bangladesh yang jauh lebih banyak mendominasi pasar kerja di Malaysia, menyebabkan persaingan yang ketat bagi TKI Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sana, sehingga perlahan tapi pasti, TKI di Malaysia mulai beralih ke negara lain seperti Jepang, Hong Kong, Vietnam dan sebagian negara Eropa. Di sisi lain, bekerja di Jepang juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, dengan banyak perusahaan yang memberikan pelatihan keterampilan teknis. Hal ini sangat menguntungkan bagi pekerja Indonesia yang ingin menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka. Jadi, dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, tak heran jika banyak tenaga kerja Indonesia lebih memilih bekerja di Jepang. Inilah bukti nyata bahwa pilihan kerja yang cerdas bisa membuka banyak peluang dan masa depan yang lebih cerah. Apa pendapat Anda? Nah guys, gimana menurut kalian tentang video kita tadi ya? Pekerja Indonesia jadi idola di Jepang ya, setelah mereka dihentikan ya, di stop di Malaysia, jadi mereka mencari pekerja di negara-negara lain yang lebih dihargai dengan total gaji yang lebih besar dan juga lebih dijaga kenyamanannya ya. Berbeda dengan negara tetangga kemarin ya, begitu diremehkan sekali, dihina, bahkan dicaci, banyak lagi ya masalah waktu bekerja di negara tetangga. Tapi nyatanya tenaga kerja Indonesia bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja di negara lain dengan baik. Buktinya di Jepang banyak sekali yang membutuhkan para pekerja Indonesia sekarang ini. Ya tentunya tenaga kerja Indonesia semangat terus ya, perjuangan mereka untuk menghidupi keluarganya, untuk merubah nasib di negara orang. Oke buat teman-teman, cukup sekian reaction gua, maaf jika ada salah-salah kata dalam gua mesin ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.